marah. Anak tidak naik kelas, marah. Tukang masang tembok miring, marah. Temen janji utangnya bayar, ternyata nggak bayar, marah. Artinya, saya mau bertanya, ketika Anda marah, saya nanya, kenapa engkau marah? Kenapa seseorang menjadi marah? Karena ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Betul? Inginnya anak itu sekolah, ternyata tidak sekolah. Inginnya masakan istri sedap, ternyata tidak sedap. Inginnya orang itu bayar utang tepat waktu, ternyata tidak tepat. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kenapa kita marah? Sebabnya karena yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Begitu kan? Bertahap kita berpikir. Saya yakin cerdas semua ini kok. Lalu pertanyaan berikutnya, sesungguhnya dalam kehidupanmu mana keinginanmu yang pernah terjadi? Sekarang, apakah engkau hadir di alam dunia ini adalah keinginanmu? Apakah engkau lahir di desa Kliwon itu keinginanmu? Apakah engkau keluar dari perutnya Haji Rodiah keinginanmu? Termasuk namamu Syihabuddin itu, apakah keinginanmu? Engkau jadi lelaki, apakah keinginanmu? Ternyata yang mana keinginanmu? Semuanya itu. Udah jelas berarti. Jadi kita mesti menguji kembali. Nanti ada lagi psikologi keinginan. Ada dua nanti. Psikologi kemarahan sama kita urai lagi. Ini banyak banget kajian ini ilmu-ilmu aplikasi semuanya. Ya, akan bermanfaat pada kita sehingga kita bisa menjadi how to be king on yourself. Bagaimana Anda menjadi raja dalam dirimu sendiri yang berkuasa penuh terhadap dirimu sendiri. Iya. Selama ini kamu hanya jadi babu hawa nafsumu itu semuanya. Ya kan? Jadi artinya daripada kita marah menghadapi sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, masih mending kita terima saja dulu realita itu. Ya sudah, istri saya tidak bisa masak. Oke, anak saya malas. Daripada kita melupakan kemarahan yang tidak menyelesaikan, lebih baik kita berpikir bagaimana menyelesaikannya. Bagaimana ke depan supaya istri saya pintar masak, dibelikan majalah Nova, majalah Kartini, ya kan, kasih ilmu masak, kalau perlu dikirim ke Cirebon ke sekolah khusus, ya kan, lah iya dong, ya kan begitu. Atau kalau di kampung ya sederhana, carikan temannya yang pintar masak, suruh belajar sama dia, kan begitu. Anak kita tidak sekolah, kenapa sebabnya? Dianalisa. Tidak selalu anak itu disalahkan, ada sebabnya. Anak juga menyalahkan kita kok. Bapak tidak mau mengerti pikiran kita. Tolong dengarkan jeritan anak juga. Bapak tidak mengerti. Iya. Nah inilah bola bagaimanapun antara anak dan orang tua, konflik pemikiran antara anak dan bapak ini semakin tajam sekarang. Ya, perlu waspadai. Ya, lama-kelamaan anakmu akan semakin berani melawan kamu kok. Karena kan sudah berubah semuanya. Ya, dengan adanya hak asasi, dengan adanya Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak-anak dan sebagainya, itu juga akan mewarnai konflik itu. Jadi ketika anak itu nggak berangkat sekolah, coba kita pelajari kenapa. Ditanya baik-baik, kenapa kamu sekolah? Ternyata itu anak IQ-nya di bawah 100.
Ya, pelajarannya nggak masuk. Ya dia pantas menimbulkan malas. Diselesaikan, coba dikursuskan, cari guru-guru privat. Itu bukan dipukuli. Memukuli anak tidak menyelesaikan persoalan. Mata pelajaran penting apa? Matematika, apalagi pelajaran apa? Ya paling bahasa kalau SD ya masih matematika lah. Kalau SMP juga sederhana, panggil gurunya. Selesai, ternyata ketika dia masih pelajaran, dia baru rajin karena tidak paham. Oke. Mungkin enggak, karena banyak di sana anak-anaknya yang nakal. Anak kamunya pendiam, namanya jeger-jeger. Dikerjain, dipalakin terus setiap hari. Nah kita selesaikan. Kesimpulannya, sekalipun alternatifnya harus dipindahkan anak ke sekolah lain, nggak ada masalah kok. Ya kan? Mungkin karena gurunya yang tidak menarik. Nah, lebih besar masalahnya. Kita nggak bisa negur guru tuh. Nggak boleh. Kecuali melalui kepala komite yang negurnya. Nah, komite kalau di SMP sana, saya ketua komitenya, jadi saya menegur. Kan gitu. Dan banyak persoalan. Ya kan seperti itu. Nah, itu baru diselesaikan dengan baik. Jadi artinya kemarahan itu tidak menyelesaikan persoalan. Daripada kita melakukan kemarahan, lebih baik kita beralih saja. Jadi ini persoalan kenyataannya, jadi bagaimana menyelesaikannya. Itu saja persoalan. Sekalipun nanti ada hal-hal yang marah, kita memang penyelesaiannya harus dibawa ke ruang hukum nantinya, nggak ada masalah. Kan begitu. Masa utang piutang dengan surat silakan dapat pengaduan ke polisi segala macam. Biarkan surat dengan surat yang bertengkar, kamu nggak usah bertengkar. Kira-kira begitulah kira-kira.